Nomor satu, variabel bebas dari pajak kendaraan dan tahun produksi kendaraan itu adalah tahun produksinya ya, yang jadi variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikatnya adalah pajak kendaraan, di mana hubungan mereka berdua adalah jika makin lama tahun produksi makin menurun pajak kendaraannya. Nah, makin lama tahun produksi, makin menurun pajak kendaraan, sehingga korelasinya negatif untuk kedua variabel tersebut. Lalu yang kedua, banyak gula yang dilarutkan ke dalam segelas air ini adalah variabel bebasnya ya. Banyak gula yang dilarutkan ke dalam segelas air. Kalau konsentrasinya itu variabel terikat. Sedangkan hubungan kedua variabel makin banyak gula yang dilarutkan gitu ya, yang dilarutkan ke dalam segelas air, makin tinggi konsentrasinya. Sedangkan korelasi berdua adalah positif. Ya, itu yang nomor bawahnya ya tadi ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu suhu udara dan kelembaban udara. Nah, di mana di sini suhu udara yang jadi variabel terikatnya ya. Ini dihapus dulu ya atasnya ya. Suhu udara itu variabel bebas maksudnya ya. Lalu variabel terikatnya kelembapan. Di mana kaitannya mereka berdua semakin semakin tinggi dari tinggi suhu udara, maka kelembapan udaranya justru rendah ya. Kalau suhu udara tinggi, kelembapan rendah. Maka ini negatif korelasinya. Ya, itu nomor satu semuanya. Selanjutnya nomor dua, kita lihat soalnya. Nomor dua ini menggambar dari pada diagram pencar ya. Oke, menggambar diagram pencar di mana di sini ada titik-titik yang sudah diketahui, tinggal digambar saja ke dalam diagram pencar gitu ya. Nah, gambarnya itu nanti seperti ini. Jadi buat dulu diagram kartesiusnya gitu ya. Nanti tinggal menggunakan penggaris biar lebih rapi gitu ya. Dimulai dari 18, 19, dan 110. Lalu selanjutnya ada 27, 37, terus 36.
36. Lalu 45 dan 71. Iya. Kalau diperhatikan di sini bentuknya agak melengkung ya dia ya. Agak melengkung ke bawah gitu ya. Bentuk dari gambarnya ya. Gambar diagram pencambung maka dia nanti hubungannya adalah non-linear. Iya. Hubungan antara X dan Y-nya gitu ya. Dan dia memiliki korelasi negatif karena dia turun ke bawah gitu ya. Non-linear agak melengkung bentuknya ya. Seperti itu dan korelasinya negatif. Itu hubungannya gitu ya antara X dan Y. Ya. Itu nomor 2 nanti yang nomor 2A dan yang B sama juga ya. Yang B nanti tinggal gambar juga. Yang gambar B seperti ini nanti. Ada 1, 2, 25, 3, 10, 4, 17. Nah ini kalau dari terlihat gambar polanya sih dia meningkat ya nanti ya. Dia mengalami korelasi positif gitu ya karena semakin meningkat gambarnya dan linear. Ini tinggal lanjutkan sendiri nanti ya sama kalian. Dan korelasinya di sini positif, N-nya linear gitu ya. Dan kalau masalah kekuatan nanti tinggal dilihat aja titiknya ya. Kalau dia agak sedikit menjauh dari garis lurus, berarti dia kekuatannya sedang. Ya, itu yang B nomor 2B. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini kita akan melihat analisa dari gambar ya. Kira-kira dia gambar trennya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nomor 3 seperti ini kita lihat yaitu salah satu faktor yang menentukan skor kedisiplinan peserta didik yaitu persentase absen peserta didik. Nah, kalau misalnya kita gambar garis lurusnya dari tarik dari ujung atas ke bawah ya. Kita tarik dari atas ke bawah ya. Maka di sini dia mengalami tren linear ya. Tren data di atas linear dan negatif ya karena dia turun ke bawah gitu ya, negatif turun ke bawah. Nah, itu untuk tren data yang di nomor 3A. Lalu yang B, korelasi antara skor kedisiplinan peserta didik dan persentase absensinya. Korelasi antara dua variabel ini dia adalah sedang kekuatannya dan negatif ya dia. Korelasinya negatif gitu. Korelasi antara jadi nanti pakai kata-kata ya kalimatnya dijelaskan dengan kalimat oleh kalian. Jadi nanti jawabannya korelasi gitu ya antara kedisiplinan dan sudah adalah korelasinya yaitu negatif gitu ya dan kekuatannya sedang. Ya, itu yang B. Lalu yang selanjutnya yang C. Yang C itu adalah jelaskan pengaruh persentase absensi peserta didik terhadap skor kedisiplinan peserta didik. Jadi kalau dilihat dari gambar, semakin besar persentase absensinya, maka skor kedisiplinannya semakin menurun. Karena dia sering absen ya di sini ya. Semakin sering dia absennya gitu ya, semakin sering absen, semakin sering absen, artinya di sini nggak hadir ya, maka
skor kedisiplinannya semakin kecil. Ya, itu ya untuk alasan pengaruh persentase absen terhadap skor kedisiplinan statistik berdasarkan gambar gitu ya. Itu nomor 3. Yang selanjutnya nomor 4. Ya, ini gak sama. Nanti gambar dulu diagram misalnya dari hubungan nilai matematika, fisika, dan seterusnya ya sampai bawah. Kita gambarkan dulu diagram misalnya ya. Kita gambarkan dulu diagram misalnya. Dimulai dari nilai 65, misalkan 65 di sini ya. 65 MTK-nya di bawah yang sumbu X ya. X itu MTK, yaitu fisika. Nah, 65 fisikanya 80. Terus yang nilainya 58, fisikanya 70. Yang 58 juga ada lagi MTK-nya, tapi di 85 fisikanya gitu ya. Kalau nilainya 65, MTK-nya fisikanya 60. Kalau matematikanya 65, fisikanya 88. Kalau nilainya 68, MTK-nya fisikanya 90. Kalau matematikanya 70, fisikanya 66. Kalau nilainya 72, matematika, fisikanya 80. 75 untuk matematikanya, berarti untuk fisikanya 70. Dan ketika nilainya 68, MTK-nya fisikanya 60. Sepertinya dari polanya menyebar semua ya. Terlihat penyebarannya secara acak, jadi tidak ada polanya. Sehingga untuk soal ini diperkirakan gitu ya, karena gambarnya tersebar secara acak, tidak ada pola naik dan turun, maka trend datanya di sini adalah di nomor 5 ya tadi. Sorry, nomor 4. Nah, ini yang tadi 4. Karena dia tidak ada polanya, berarti tidak ada tren ya. Tidak ada tren di sini karena polanya menyebar secara acak. Tidak ada pola naik atau turun ya di sini ya. Semua tersebar secara merata. Berarti korelasinya tidak ada ya. Tidak ada korelasi antara nilai ujian MTK dan fisika. Karena dia gambarnya distribusinya acak ya. Berarti nggak ada korelasi. Untuk yang D juga pengaruhnya nggak ada ya. Jelaskan pengaruhnya ujian matematika. Nah, nanti jelasin dengan kata-katanya ya masing-masing bahwa nilai ujian MTK tidak mempengaruhi gitu ya terhadap nilai ujian fisika. Sebab di situ gambarnya di yang D, kalau kita gambar tadi, dia menyebar secara acak, tidak ada polanya ya. Jadi tidak ada korelasi. Ya, itu untuk yang nomor 4D. Ya, tinggal coba lagi gambar yang lebih rapinya gitu ya. Tadi hanya perkiraan saja bahwa gambarnya tersebar secara acak. Tanggal nomor 5 ini tren variabel bebasnya itu adalah yang kecepatan angin ya. Bebasnya itu adalah yang kecepatan angin. Sedangkan variabel terikatnya adalah konsentrasi SO2.
Nah, nanti tren penyebarannya kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik garis lurus gitu ya, itu mendekati garis lurus gitu ya. Jadi trennya linear ya, linear. Mungkin bisa jelaskan dengan kata-kata ya, biar lebih panjang jawabannya. Dari diagram tersebut lihat pola penyebaran data mendekati garis lurus ya, mendekati garis lurus sehingga trennya linear gitu ya. Sehingga tren datanya linear gitu ya. Dan negatif gitu ya. Karena dia gambarnya turun ke bawah ya gitu. Nah, korelasinya apa? Korelasinya negatif tadi ya, sudah dijawab di yang B juga ya. Korelasinya adalah negatif dan kekuatannya, kalau kita kekuatannya di sedang ya, di sini ya. Karena ada yang agak menjauh sedikit dari garis ya. Kekuatan korelasinya sedang. Itu yang C. Nah, untuk pengaruhnya, bagaimana pengaruh kecepatan angin terhadap konsentrasi SO2? Nah, pengaruhnya adalah nanti dari diagram gitu ya, terlihat semakin meningkat kecepatan angin, maka berkuranglah konsentrasi SO2. Ya, meningkat anginnya justru malah mengurangi ya. Makin berkurang konsentrasi, berkurang konsentrasi SO2. Nah, itu pengaruhnya ya. Makin meningkat kecepatan angin, makin berkurang konsentrasi SO2. Ya, itu nomor 5D. Nah, sekarang untuk yang terakhir, nomor 6. Tiga sama, nanti kita gambar dulu gambarnya ke dalam kartesius. Diagram pencaranya seperti apa ya. Salah satu faktor yang mengaruhi kelembapan udara itu kecepatan angin. Nanti variabel bebasnya sudah terjelas dijawab yang ini ya. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah kecepatan angin. Berarti variabel bebasnya adalah kecepatan angin dan terikatnya adalah kelembapan udara. Gitu ya. Nah, nanti tinggal digambar diagram bencannya di sini ya, yang berkaitan dengan kecepatan angin dan kelembapan udara. Ya, nanti digambar dulu ya ini untuk soal yang nomor 6. Dihapus dulu. Eh, Nah, ini kita gambar sama-sama diagram pencaranya ya. Kita gambar dulu diagram pencaranya, misalkan di sini gambarnya ya. Ini lagi-lagi kita menggunakan perkiraan saja karena di sini kita nggak ada penggaris ya. Nanti kalau di ulangan bisa dibuat dengan rapi gitu ya. Di sini ada 14, 21, yang paling kecil kan 6 ya. Kita kerjakan yang 6 dulu, yang kecil dulu ya. 6,96. Ini kelembapan udaranya ya iya. Berarti 96 misalkan di sini gitu ya. 696, terus ada 890 sama 880 ya. Ada 880 sama 90. Terus 1088 berarti di sekitar sini ya. 1088-nya gitu ya. Terus nanti ada lagi 11 sama 76. Berarti 11 76 di bawah sini ya.
Nah, terus nanti ada lagi 1452 ya. Agak bawah lagi justru ya, 1452 di bawah. Dan ini sudah terlihat nantinya polanya gitu ya. Ini tinggal diteruskan oleh kalian sampai nanti di akhir yang paling gede 23 ya. Di endingnya 23 gitu ya. 23 itu dia 48 ke Bappenas. Nah, ini kalau kita lihat trennya nanti dagang bencana, dia adalah menunjukkan bahwa tren tersebut linear dan negatif. Jadi nanti trennya linear gitu ya dan negatif untuk soal ini gitu ya. Tinggal jelaskan yang kata-kata sesuai yang diminta di soalnya gitu ya. Dan untuk korelasinya yang C gitu ya, sorry yang D menunjukkan korelasinya di sini negatif dan kekuatannya sedang. Kekuatannya sedang dan korelasinya negatif. Ya, dan korelasinya negatif sehingga bisa kita simpulkan nanti untuk yang pengaruhnya apa sih gitu ya terhadap kelembapan udara. Jadi nanti makin makin cepat anginnya atau meningkat kecepatan anginnya gitu ya, makin meningkat kecepatan angin, makin menurun dari kelembapan udaranya. Sehingga di sini nanti alasannya seperti itu ya, tinggal dilengkapi dengan kata-kata variabelnya. Jangan lupa tadi Candy juga dilengkapi kekuatan antara kecepatan angin dan kelembapan udara, korelasinya sedang gitu ya, dan korelasinya mereka berdua negatif. Seperti itu ya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari kisi-kisi daripada materi jaga bencana, karena dari hitungan sini lebih banyak analisa dari gambar ya, dan juga menjelaskan tentang pengaruh dua variabel yaitu variabel bebas dan trik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.